spesialisasi Pak Hamzah Fauzi adalah transport properties ya, atau yang lain, Pak Hamzah? Iya, Mungkin betul. seputar transport properties ya utamanya. Iya, Dan iya. efek Hall ini juga salah satu fenomena fisika yang sangat mendasar di dalam bahasan transport properties. Langsung saja ya, ini kita mulai seminarnya tepat ya 10.30 dan insya Allah akan berlangsung sampai 12 tepat dan tanya jawabnya nanti kami sediakan waktu setengah jam terakhir. Jadi ini materi 1 jam, kemudian 30 menit bisa untuk tanya jawab, bisa melalui chat. Ya, lebih baik melalui chat, dituliskan dulu pertanyaannya, nanti kita bacakan. Atau kalau mau mengacungkan tangan juga dipersilakan ya, mau nanti saling sapa dengan video boleh. Baik, supaya waktunya efektif, langsung saja kita persilakan Pak Hamzah Fauzi untuk share screen-nya ya. Ya, sebentar ya. Oke, Ya, sebagai saya info ini juga kita siarkan langsung melalui fanpage Pusat Penelitian Fisika LIPI ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya teman-teman yang tidak kebagian daftar ruang Zoom-nya ini karena kepenuhan, misalnya sebetulnya yang daftar udah pas ya 100 orang, cuman yang hadir baru 30. Saya tidak tahu kenapa. Kebiasaan kita mungkin dia daftar pikir-pikir ulang, tapi ya nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu ada teman-temannya misalkan yang ingin masuk tapi keburu kepenuhan, bisa juga sekarang menyaksikannya melalui live di Facebook Pusat Penelitian Fisika LIPI, bisa diakses di LIPI Fisik. Ya, demikian. Silakan Pak Hamzah. ya, terima kasih Pak Ridwan sudah memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi sedikit ilmu tentang efek Hall ya di sini. Ya, efek Hall sendiri sebenarnya menarik sekali ya. Ini salah satu contoh klasik yang ditemukan oleh Edwin Hall tahun 1879 ya. Masa-masa itu adalah masa-masa transisi dari fisika klasik menuju fisika modern gitu. Ini sangat menarik sekali di masa-masa transisi ini. Banyak sekali penemuan-penemuan yang penting ya. Nah, kira-kira saya akan membagi presentasi saya ke dalam 4 bagian besar. Pertama dimulai dari sejarah tentang penemuan efek Hall ini. Ini dimulai dari meragukan argumentasi yang disampaikan oleh Maxwell. Gitu. Kemudian saya akan lanjut dengan aspek teori dan aplikasi tentunya di era modern ini. Dan kemudian saya akan sedikit menyinggung tentang perkembangan terbaru efek Hall ini gitu ya, beyond classical physics. Dan juga akan saya singgung sedikit tentang aktivitas penelitian yang saya lakukan kira-kira di 5 tahun ke belakang. Oke, baik, kita mulai dengan sejarah dulu ya. Nah, sejarah ini kita bisa mulai dari Maxwell, James Clerk Maxwell, karena memang awalnya dari sini ya, bermulanya. James Maxwell ini salah satu ilmuwan paling katakanlah hebat ya di masanya. Dia berhasil merangkai teori, merangkum teori listrik dan magnet ke dalam satu kerangka fisis, gitu ya. Nah, sebentar, aku kenapa ini screen-nya nggak bisa ini ya? Ya, namun begitu teorinya sebenarnya banyak hal yang sebenarnya tidak utuh begitu ya di saat itu, karena memang eksperimen juga terbatas. Maxwell saat itu memang terinspirasi oleh serangkaian eksperimen yang dilakukan utamanya oleh Michael Faraday, kemudian dilanjutkan oleh beberapa orang, diantaranya adalah Ampere. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sangat familiar dengan
penelitian yang dilakukan oleh Ampere ini melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Ørsted gitu, tentang hubungan antara listrik dan magnet. Jadi ini saya tampilkan diagram. Kalau kita hubungkan baterai dengan kabel gitu ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu di sekolah di SMA gitu apa yang akan terjadi di sini ya. Nah, kalau kita alirin arus ke dua lempeng ini tergantung apakah arusnya paralel atau anti paralel. Nah, si kawat ini dia bisa merasakan, kedua kawat ini bisa merasakan gaya tarik menarik atau tolak menolak gitu, tergantung arah arusnya gitu ya. Nah, Maxwell pada saat itu berpikir bahwa saat itu Maxwell berpikir bahwa medan magnet yang dialirkan ke konduktor sebelahnya itu dia tidak mempengaruhi, justru tidak mempengaruhi arus listrik gitu yang mengalir di konduktor sebelahnya itu. Tapi Maxwell malah berpikir kalau justru gaya medan magnet ini akan berpengaruh pada konduktornya gitu ya, bukan pada medan listriknya gitu. Ini salah satu judgement yang salah justru dari Maxwell. Tapi kalau kita lihat sebenarnya eksperimennya ya siapa yang tidak akan menyangka kalau itu bakal terjadi gitu ya. Nah, kemudian beberapa fisikawan saat itu atau peneliti saat itu meragukan argumen Maxwell. Nah, salah satunya adalah Profesor Rowland. Nah, Profesor Rowland ini adalah pembimbingnya Edwin Hall saat itu ya. Nah, sebelum Edwin Hall masuk ke universitas gitu ya, nah Rowland ini dia melakukan serangkaian eksperimen untuk membantah argumentasi dari Maxwell ini. Nah, eksperimennya seperti ini ya, dia pakai lempeng konduktor begitu di sebelah sini. Kemudian dia jepit dengan beberapa elektroda. Nah, dia alirkan arus dari sini ke sini gitu ya, dari kiri ke kanan. Kemudian dia mencoba mendeteksi perubahan tegangan di lempeng ini yang berlawanan ini ya, transverse namanya, electric field atau transverse voltage. Nah, sayangnya saat itu Rowland itu menggunakan lempeng brass dan copper, dan itu ukurannya cukup tebal gitu ya. Karena ukurannya cukup tebal, konsekuensinya adalah rapat arus yang mengalir juga kecil ya, sehingga dia tidak bisa mendeteksi perubahan tegangan di elektroda ini gitu ya. Disebutnya transverse voltage. Nah, tapi yang anehnya di korespondensi surat ya dengan kawannya itu dia bilang kalau sebenarnya dia mendeteksi beda tegangan di kedua sisi elektroda ini, tapi tegangannya sangat kecil sekali gitu, sehingga dia ya artinya dia tidak meneruskan kembali dan kemudian menyerahkan eksperimen ini ke mahasiswa doktoralnya yaitu Edwin Hall ini. Itu sejarahnya ya. Nah, kemudian Edwin Hall masuk menjadi mahasiswa doktoral di bawah bimbingannya Profesor Rowland. Nah, dia juga sama ya meragukan argumentasinya Maxwell seperti ini.
Nah, kemudian dia berbicara dengan pembimbingnya, dan pembimbingnya saat itu menyerahkan eksperimen yang dia lakukan sebelumnya ke Edwin Hall untuk diteruskan. Nah, yang berbeda dari eksperimen sebelumnya dengan yang dilakukan Edwin Hall saat itu adalah dia tidak memakai brass atau copper, namun dia memakai lempengan emas, gitu ya. Nah, lempengan emas ini itu tebalnya dia tidak terlalu tebal, gitu ya, sehingga konsekuensinya adalah rapat arus yang mengalir juga lebih besar dibandingkan kalau menggunakan copper atau brass, gitu ya. Nah, eksperimennya sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh Rowland saat itu, hanya saja dia mengganti lempengan copper dan brass dengan lempengan emas, gitu ya, seperti ini. Kemudian dia mengulangi percobaannya, sama setupnya. Nah, ini yang dia dapatkan saat itu ya, pertama kali yang dia dapatkan. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca publikasi pertamanya Edwin Hall di jurnal ini yang saya sisipkan. Nah, di sini kita bisa lihat di kolom yang pertama ini adalah arus listrik yang mengalir ke lempengan emas, gitu ya. Nah, ini di kolom kedua adalah medan magnet, gitu ya, yang arahnya tegak lurus terhadap sampel dan juga arus yang mengalir ya. Kemudian, nah kolom berikutnya adalah arus yang dideteksi di kedua elektroda ini, gitu ya, transverse electrode, gitu ya. Nah, kemudian dia bandingkan antara arus yang melewati lempengan emas dengan arus yang terdeteksi di galvanometer itu. Kemudian dikalikan dengan medan magnet yang dia aplikasikan gitu ke sampel yang dia ukur. Kemudian dia plot dua kuantitas ini, dan ini yang dia dapatkan, gitu ya. Nah, dia mendapatkan bahwa perbandingan antara arus yang terdeteksi di galvanometer dengan arus yang mengalir di lempengan emas itu sebenarnya tidak kira-kira dia tidak dipengaruhi oleh medan magnet, gitu ya, begini. Walaupun data awal itu sebenarnya sangat fluktuatif sekali, tapi kalau kita lihat rata-ratanya sekitar 3,118, gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai yang diperoleh di pengukuran berikutnya, itu nilainya sekitar 2,4. Ini juga sebenarnya ini yang pertama kan sangat fluktuatif sekali, gitu ya, kalau kita lihat. Namun kemudian di publikasi berikutnya oleh Edwin Hall, dia merevisi nilai tersebut karena dia memperbaiki setup yang dia pakai, gitu ya. Nah, ini beberapa nilai Hall atau RH dari beberapa material yang dia yang dia ukur. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan gold, platinum, dan silver, itu nilai yang dia peroleh itu kira-kira tidak jauh berbeda dengan nilai yang diperoleh saat ini ya, di modern values, gitu ya. Terus juga kalau kita lihat si polaritas dari RH ini dia bisa negatif atau bisa positif, gitu ya, tergantung daripada pembawa muatannya. Nah, kemudian
yang menarik di sini dia juga mencoba mengukur Hall constants ya, konstansa Hall untuk material yang sifatnya magnetik gitu ya. Kalau magnetik dia malah nilainya positif gitu ya. Nah, magnetik ini sekarang juga masih ramai diperbincangkan. Nah, sayangnya ini tidak mengikuti ordinary rule gitu ya kalau sekarang. Nah, kalau yang yang akan kita bahas sekarang itu lebih ke material-material yang sifatnya non magnetik. Nah, kalau kita lihat saat itu memang aspek teorinya belum begitu utuh gitu ya. Utamanya pembawa muatannya juga waktu itu belum masih samar-samar gitu ya. Apakah ion, apakah yang lain-lainnya? Karena dari sejarahnya sendiri, penemuan efek Hall ini itu dia justru jauh sebelum muatan elektron itu sendiri ditemukan gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat aspek teorinya seperti apa yang dikembangkan setelah penemuan efek Hall ini. Jadi antaranya kalau kita lihat menggunakan model yang dicanangkan oleh Drude ya namanya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih partikel yang bermuatan itu dia dipengaruhi oleh medan magnet dan juga medan listrik di sini ya. Nah, ini persamaan geraknya sebenarnya sederhana. dp/dt itu adalah momentum rate change, perubahan momentum terhadap waktu. Kemudian di suku sebelahnya ini ada force apapun itu. Force-nya bisa dari medan magnet, juga bisa dari medan listrik. Nah, kemudian di sini suku yang terakhir ini adalah damping ya, damping term akibat tumpukan elektron. Ya, seperti ini ya. Nah, damping term ini dia ada suku tau namanya. Nah, tau ini kira-kira itu ordernya sekitar pikodetik gitu ya. Dan tau ini dia sensitif terhadap backscattering atau large angle scattering gitu ya. Nah, di bahan sendiri partikel bermuatan kalau di sini katakanlah elektron, dia mengalami dua jenis tumpukan, bisa backscattering atau forward scattering. Nah, yang di Drude formula ini atau classical formula ini dia hanya sensitif terhadap backscattering, tapi tidak forward scattering. Nah, forward scattering ini dia informasinya dapat didapatkan kalau kita mengukur misalkan quantum transport gitu ya, kalau in Subikov de Haas oscillations gitu. Nah, kembali lagi ke persamaan ini gerak. Nah, force-nya ini kalau dijabarkan lagi ada dua, dari medan listrik, terus kemudian juga dari medan magnet yang kita kenal dengan gaya Lorentz gitu ya. Nah, dp/dt-nya itu momentumnya saya jabarkan lagi karena P atau momentum itu kan sama dengan M dikali V gitu ya. Nah, M-nya saya keluarkan dari persamaan diferensial ini dan saya namakan M star atau kita sebut dengan massa efektif dari partikel yang mengalir di suatu bahan konduktor gitu ya. Nah, kalau partikel yang lewat itu bermuatan negatif, maka seperti ini ya diagramnya saat steady state. Ini arah medan magnetnya ke sumbu Z positif, kemudian kita alirin arus dari sini, EX, CX ini ya. Nah, kemudian setelah beberapa saat muatan positif
dan negatif itu terpisah di kutub yang berlawanan gitu ya, karena gaya Lorentz tersebut. Nah, persamaan ini dapat dengan mudah diselesaikan ya dengan mengasumsikan bahwa si elektron sudah terpisah ke positif, muatan positif dan negatif itu terpisah di dua kutub, dan kita sudah dalam keadaan equilibrium atau steady state gitu ya, di mana dividity-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat tahu tadi gitu kan ordernya sekitar pikodetik gitu ya. Ini mengimplikasikan bahwa dinamika si muatan yang bergerak dalam pengaruh medan magnet dan medan listrik ini dia dinamikanya sangat cepat sekali gitu ya. Nah, di tipikal pengukuran ini dinamika ini biasanya tidak bisa kita ukur gitu ya, karena sangat cepat sekali, bayangkan dalam waktu pikosecond gitu ya. Biasanya pengukuran itu ya ordernya paling tidak milidetik atau detik gitu ya, sehingga solusi steady state ini bisa kita benarkan gitu ya. Nah, implikasi lain dari dinamika yang cepat ini tentunya ini sangat baik untuk sensor gitu, karena response time-nya sangat cepat gitu, ideal. Jadi kalau ada gangguan medan magnet, langsung gitu, responnya cepat sekali. Ini sangat-sangat baik sekali untuk sensing seperti yang nanti akan kita bahas di berikutnya ya. Nah, kembali lagi ke persamaan, ini masih persamaan. Kalau persamaan yang barusan itu kita tweaking gitu ya, melalui separasi variabel, nah maka kita akan dapatkan dua persamaan berikut gitu ya. Nah, omega C ini adalah cyclotron frekuensi atau frekuensi cyclotron. Nah, kemudian kita dapatkan persamaan berikutnya, karena ini kita membahas steady state gitu ya, jadi rapat arus arah sumbu Y ini jadi 0 gitu. Ini menyederhanakan persamaan kembali gitu ya. Nah, didapatlah persamaan yang ringkas seperti ini, bahwa medan listrik arah sumbu Y itu berbanding lurus dengan rapat arus atau JX arah sumbu X gitu. Kemudian kalau kita ringkas kembali, nah ini ada ada suku medan magnetnya di sini, karena kan omega C itu mengandung medan magnet di sini ya. Jadi medan listrik sumbu Y itu bukan hanya bergantung pada rapat arus JX, tapi juga medan magnet gitu ya. Terus ini Q ini adalah partikel bermuatan, bisa elektron, bisa juga holes. Nah, terus N. Nah, N ini adalah rapat density gitu ya. Rapat density dari partikel di bahan konduktor. Gitu ya. Nah, kalau kita ringkas kembali, biasanya yang kita ukur itu adalah resistansi atau voltase. Nah, resistansi ini menurut hukum Ohm itu ya seperti ini. Tegangan dibagi dengan arus gitu ya. Nah, kalau kita sederhanakan lagi menjadi minus 1 per Qn dikali B. Jadi lebih ringkas lagi. Jadi suku J-nya hilang gitu kalau kita ringkas ke dalam bentuk RH atau resistansinya ya. Kemudian juga kita dapat ada dua suku di sini, RH sama RRX. Nah, RRX ini adalah longitudinal resistance ya. Nah, dia juga sama ya, ada suku
Qn dan mu. Mu ini adalah mobilitas dari partikel yang bergerak di bahan konduktor. Terus juga di sini Lw itu adalah form factor gitu ya. Ini tergantung dari geometri bahan konduktor yang kita ukur. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di teori modern sendiri, kita tahu, katakanlah untuk free electron model gitu ya, bahwa kecepatan partikel itu bergantung pada gradien dari pita energinya gitu ya. Kalau Fermi levelnya ada di pita konduksi, maka gradiennya positif gitu ya. Nah, sebaliknya kalau Fermi energinya ada di pita pita valensi, dia polaritinya berubah ya, jadi positif menjadi negatif gitu ya. Nah, penemuannya sendiri itu tahun 1879 gitu ya, atau tahun 1880-an lah kira-kira. Nah, dari penemuan Edwin Hall sendiri ke aplikasi itu membutuhkan waktu kira-kira hampir, ini kan tahun 70-an gitu ya. Kira-kira berapa tahun itu? 90 tahun. Nah, kenapa membutuhkan waktu cukup lama dari penemuan ke aplikasi? Ada yang tahu mungkin ya? Kenapa? Karena ini berkaitan dengan semikonduktor gitu ya. Nah, tahun risetnya sendiri sebenarnya semikonduktor itu mulai booming sekitar tahun 50-an. Dari mulai indium antimonai, kemudian gallium silikon ya. Kemudian tahun 70-an itu udah mulai mature, mulai dewasa si teknologi sintesa bahan semikonduktor ini ya, dan juga banyak industri saat itu yang berkembang terutama di negara-negara barat. Nah, ini salah satu mesin katakanlah untuk membuat bahan semikonduktor berkualitas tinggi gitu. Namanya MBE atau molecular beam epitaxy. Nah, ini salah satu contoh bahan semikonduktor, ini gallium arsenat ya kalau tidak salah, setelah dikeluarkan dari chamber tadi yang telah saya tunjukkan itu. Warnanya gelap tapi agak mengkilap gitu di ininya, di warnanya hitam tapi mengkilap di bagian surface-nya itu ya. Nah, biasanya setelah kita buat gitu ya bahan semikonduktor ini, kita harus mengukur beberapa parameter gitu. Di antaranya adalah mobilitas elektron dan juga rapat muatan dari elektron itu sendiri atau Hall. Gitu ya. Nah, cara mengetahui rapat muatan partikel atau di sini elektron atau holes dan juga mobilitas dari pembawa muatan tersebut, ya tidak ada cara lain sejauh ini yang saya tahu kecuali dengan mengukur efek Hall itu sendiri gitu ya, mengukur transport. Nah, ini salah satu contoh yang menarik saya ambil dari situs ini ya. Ini katakanlah germanium. Germanium itu bisa kita doping macam-macam, bisa berakhir dengan n-dop atau p-dop. N-dop itu mayoritas pembawa muatannya adalah elektron. Kalau p-dop itu mayoritas pembawa muatannya adalah holes. Nah, setup pengukurannya sebegini sederhana ya. Nah, kalau kita ukur tegangan Hall sebagai fungsi dari medan magnet, akan kita lihat seperti ini lurus gitu ya, linear terhadap medan magnet, dan slope-nya itu negatif. Gitu ya. Nah,
bagaimana dengan P? Kalau P begini, kebalikannya, polaritasnya jadi positif gitu ya. Nah, dari sini kita bisa membedakan apakah pembawa muatannya negatif atau positif dari polaritas gradien gradien Hall voltage sebagai fungsi dari medan magnet. Atau kita juga bisa melihat tipe pembawa muatan ini dari tadi itu dari mengukur efek Hall voltage sebagai fungsi dari arus gitu ya. Dengan catatan B-nya itu konstan. Kalau B-nya konstan, kita bisa sweep rapat arus gitu ya. Nanti juga akan didapatkan kira-kira pola yang sama. Nah, setelah kita tahu tipe pembawa muatannya, nah setelah itu kita lakukan karakterisasi lebih lanjut, biasanya mengukur seberapa besar rapat muatan dari elektron atau holes tersebut. Ini saya contohkan untuk gallium arsenide kalau di sini, kalau tadi kan germanium. Nah, supaya tidak pusing, kalau tadi kan ini voltage ya. Nah, kalau ini saya saya ukurnya bukan tegangan lagi, tapi saya plot di sini adalah resistansi terhadap sebagai fungsi dari medan magnet gitu ya. Nah, karena saya tahu pembawa muatannya, jenis pembawa muatannya apa, kalau sini elektron, jadi slope positif atau negatif udah nggak terlalu penting lagi. Yang penting itu adalah nilai slope-nya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi nilai slope-nya itu kan 1/En gitu ya. E-nya kita tahu itu elektron. Nah, B-nya kita tahu kan, ya B-nya bervariasi gitu ya. Nanti dari sini kita akan dapatkan dari slope ini, kita akan dapatkan N-nya gitu ya. Nah, N-nya di sini kalau di sini sekitar 2,9 kali 10⁻15 per meter persegi gitu ya. Nah, ini kalau di sini ini adalah gallium arsenide yang saya ukur dan ketebalannya itu sangat tipis sekali, sekitar 20 nanometer, cukup tipis ya, 20 nanometer. Dan saya ukur ini di suhu rendah, sekitar 4 Kelvinan gitu. Kalau yang tadi di slide berikut di sebelumnya ini kan di suhu ruang gitu ya, dan arusnya juga lumayan tinggi tuh, 30 mA. Karena mungkin si semikonduktor ini tebal. Kalau ini khusus, jadi saya alirin arus yang cukup rendah, sekitar 10 nanoampere gitu ya. Nah, kalau kita lihat seberapa sih tegangan hole-nya yang dideteksi gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalkan ini yang paling maksimumnya sekitar 200 ohm gitu ya, resistansinya. Dikalikan aja dengan arus yang mengalir 10 nanoamp, kira-kira di bawah kecil sekali ya, 22 mikrovolt gitu ya. Untuk mendeteksi sinyal yang rendah ini dibutuhkan teknik khusus. Ini yang namanya lock-in teknik gitu ya. Kalau ada yang bertanya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut teknik spesial ini. Nah, ini contoh lainnya. Kalau di sini tadi kan si densitasnya itu dia fix ya. Nah, di beberapa device kita justru bisa memvariasikan densitasnya dengan medan listrik yang kita lirikan dari bawah. Nah, disebutnya ini gallium arsenide FET atau field effect transistor. Nah, kita juga bisa mengevaluasi, ini kita gampang sekali ya. Kita tinggal ukur Hall voltage, kemudian dikonversi ke Hall resistance. Kemudian yang ini kita mengukur
Vx-nya atau longitudinal voltage, terus kita konversi ke longitudinal resistance, dan nanti kita plot di sini sebagai fungsi dari gate bias yang kita aplikasikan gitu ke device yang kita ukur. Nah, dalam hal ini si medan magnetnya kita buat kita buat fix konstan 0,1 Tesla. Yang kita variasikan di sini adalah gate bias. Ya, terus kita lihat nanti di sini bagaimana resistansinya naik ya, sebagai fungsi dari gate bias. Kalau kita turunkan gate bias, resistansinya naik. Ya. Hall resistance sama longitudinal resistance-nya kita naik gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa konversi ke densitas dan juga mobilitas dari elektron tersebut. Nah, poin yang penting di sini adalah mobilitas ini salah satu parameter penting ya sebagai bagian dari karakterisasi semikonduktor. Semakin tinggi mobilitasnya, kualitas dari semikonduktor yang kita buat juga semakin baik gitu ya. Karena dia semakin tinggi mobilitasnya, artinya si pembawa muatannya dia bisa melaju dengan cukup lama tanpa mengalami tumbukan hebat. Tumbukan hebat itu artinya dia backscattering ke backscattering ke belakang lagi gitu ya. Ini salah satu contoh karakterisasi yang rutin dilakukan di industri ataupun di lembaga-lembaga riset gitu ya, sebelum melanjutkan riset ke yang lebih fundamental lagi. Ini biasanya yang kita lakukan. Ukur densitas, juga ukur mobilitas dari semikonduktor yang kita ukur. Kalau semuanya oke lanjut. Kalau jelek, biasanya kita ulang lagi, bikin lagi sampel, atau misalkan ini struktur semikonduktornya itu kurang bagus, tolong dong optimalisasi lagi proses pembuatan semikonduktornya sehingga kualitasnya bisa lebih bagus dari yang kita ukur sekarang. Contohnya seperti itu. Ya, itulah salah satu aplikasi dari Hall effect ini ya. Kemudian Hall effect juga dia sensitif terhadap terhadap sudut gitu ya. Kalau tadi kan yang kita bahas itu dia medan magnet itu selalu tegak lurus terhadap sampel ya, normal to the sample. Tapi kita juga bisa sampelnya bisa kita atur-atur kemiringannya terhadap medan magnet atau sebaliknya. Nah, secara umum si signal Hall ini, Hall voltage atau Hall resistance apapun, itu dia berbanding lurus dengan B dikalikan dengan sin theta gitu. Theta itu antara I dengan B kemiringannya ya. Nah, kita dapat seperti ini kurvanya, kurva sinusoidal gitu ya. Nah, dari sini kita bisa implikasi dari ini adalah sebenarnya Hall effect ini kita bisa buat sebagai sensor gitu, sensor analog yang melibatkan pergerakan rotasional sifatnya gitu ya. Nah, di condensed matter sendiri, di bidang yang saya geluti di transport, itu kadang-kadang kita mesti merotasi sampel ya terhadap medan magnet. Salah satunya karena kita mau memvariasikan rasio antara Zeeman dengan Coulomb. Nah, kalau Zeeman ini dia berbanding lurus dengan medan magnet total gitu ya. Nah, kalau Coulomb ini dia spesifik, dia hanya bergantung pada atau berbanding lurus dengan medan magnet yang tegak lurus terhadap sampel gitu. Jadi kalau kita rotasi si Coulomb energinya makin lama makin rendah gitu ya, sebagai terhadap Zeeman. Gitu. Nah, untuk mengetahui mengetahui sudut itu ya mau tidak mau kita harus melakukan uji pengukuran Hall. Gitu. Dan biasanya ini cukup akurat ya, di bawah 1 derajat ini akurasi pengukurannya.
Jadi cukup baik. Nah, kemudian aplikasi yang yang sifatnya komersial ya, kalau tadi kan fundamental sekali. Nah, sekarang komersial itu kalau tidak salah itu mulai tahun 70-an gitu. Semikonduktor sudah mulai cukup dewasa gitu dari dari sintesanya udah cukup baik gitu ya waktu itu. Dan material yang dipilih biasanya gallium arsenide, kalau nggak gallium arsenide itu indium antimonide. Gitu. Nah, kalau tadi kan fundamental tuh. Nah, sekarang kita coba bermain-main di aplikasi yang ada sehari-hari ya di kita. Nah, kalau di sini medan bareknya itu bisa bisa kita ubah-ubah orientasinya. Nah, di sini ada berbagai macam tipe magnet, mulai dari yang pipih ya, disk, sampai ke yang cylindrical. Nah, yang arah panah itu adalah arah magnetisasinya gitu ya. Nah, coba kita lihat kalau apa yang terjadi kalau kita punya medan magnet tipe pipih gitu, tipe disk, kemudian sensor Hall-nya kita tempatkan seperti yang terlihat di gambar ini gitu ya. Ini si Hall sensornya itu terpisah sejauh 90 derajat gitu ya. Nah, kemudian si magnetnya bisa kita rotasikan terhadap sensor Hall yang kita tempatkan, ini tempatnya fix di sini. Nah, kemudian si magnet disknya ini kita bisa kita sambungkan dengan apapun. Ya, salah satunya mungkin yang Bapak Ibu kenal atau mungkin adik-adik yang suka main game itu salah satunya ini. Salah satunya adalah steering wheel dari game konsol tertentu ya, ini PlayStation kalau di sini. Nah, ini salah satu contoh aplikasi dari Hall effect ya, analog sensor. Nah, outputnya sendiri itu seperti ini. Jadi sensor yang pertama karena ditempatkannya 90 derajat terpisah, jadi sangat ekstrim sekali kalau yang satu menangkap sinyal maksimum, nah yang satunya lagi minimum gitu ya, karena kan posisinya 90 derajat gitu. Nah, dari sini kita bisa kemudian dihubungkan dengan biasanya terhubungkan dengan amplifier penguat signal, kemudian ada signal conditioning tertentu gitu, atau biasanya pakai encodifikasi sehingga dari sensor output ini bisa didapatkan sudut. Nah, semakin banyak sensor yang kita tanam di sini, itu akurasinya semakin baik. Tapi memang ini biasanya terbatasi sampai 3 ya kalau nggak salah ya. Jadi ada yang 60 derajat, ada yang 90 derajat gitu. Nah, selain bisa dipakai untuk analog sensor, juga bisa dipakai untuk digital switch atau saklar digital, karena kalau tadi kan dia continue ya analog gitu ya nilainya itu. Nah, kalau ini ada atau tidak ada flux yang dideteksi oleh sensor Hall biasanya. Nah, ini banyak sekali ragamnya, mulai dari seat belt yang di mobil-mobil itu kalau tidak salah itu menggunakan efek Hall juga. Kemudian ini ya perangkat ponsel pintar itu covernya juga ada magnetnya, dan kemudian di ponselnya sendiri itu ada chip Hall sensor gitu. Jadi dia bisa mendeteksi flux magnet. Kalau tutup ada flux magnet berarti dia harus layarnya harus padam. Kalau covernya dibuka, medan flux magnetnya tidak ada, dia
otomatis layarnya itu hidup lagi gitu ya. Kemudian contoh yang lainnya itu di printer. Ini juga saya baru tahu. Kalau printer itu di paper tray-nya, tempat penyimpanan kertasnya itu ada sensornya, sensor hall-nya. Jadi dia kalau si kertasnya itu habis, dia bunyi kan biasanya laser printer itu pip 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 pip, pip. Itu dari sensor hall-nya gitu. Berarti harus kertasnya habis gitu ya. Nah, keunikan dari sensor hall ini dia pertama ya non kontak ya. Dia non kontak, jadi nggak perlu kontak langsung dengan material. Kemudian yang berikutnya adalah dia tidak dipengaruhi oleh semacam gangguan, katakanlah kalau ada sensornya itu tiba-tiba kena kecipratan air atau ada kotoran lah, dia tidak terpengaruh oleh itu. Berbeda dengan laser gitu ya, laser based sensor itu dia sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Kalau misalkan ada kotoran, kalau ada cipratan air gitu yang berada tepat di jalur lasernya itu pasti terganggu transmisinya gitu, dan nanti sensornya juga jadi tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, ini salah satu kelebihannya. Kemudian juga yang saya tidak tunjukkan ini salah satu contoh lain ya. Di mobil itu ternyata banyak sekali efek Hall, sensor-sensor efek Hall, mulai dari steering wheel, kemudian kalau di sini seat belt, kemudian kalau di sini ternyata dia dipakai untuk sistem ABS atau anti-lock brake gitu, sistem untuk mencegah tumbukan gitu. Kalau kita ngerem, kalau ada ABS-nya itu kan kalau kita rem itu dia si rodanya nggak terkunci. Nah, karena ada sensor si hall-nya itu bekerja gitu, mendeteksi gimana caranya supaya si rodanya ini tidak terkunci. Nah, itu kira-kira sekilas aplikasi kontemporer ya, Hall effect sebenarnya banyak sekali aplikasinya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi pada umumnya itu Hall sensor itu dibagi menjadi dua, ada analog, kemudian ada juga versi digitalnya itu ya. Ini jarang sekali ya sensor yang bisa berperan sebagai analog juga sebagai digital gitu ya. Nah, sensor Hall effect ini memenuhi kedua syarat ini. Bisa dijadikan analog sensor, juga bisa dijadikan sebagai sensor digital gitu ya. Sampai saat ini saya punya waktu berapa menit lagi ya? Ntar saya ya, kalau begitu lanjut saja dari aplikasi, kemudian ke berikutnya adalah perkembangan terbaru dari efek Hall gitu ya. Kalau tadi kan kita bahas sistem. Mohon maaf Pak Hamzah. Ya. Ini ada sedikit error di komputer saya sehingga tadi tidak terdengar ya suara saya. Oh iya. Jadi waktunya berapa? Ini ada 5 menit lagi ya. Oh, 5 menit lagi. Oke. Saya 5 menit lagi ya. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan sudah mulai ada cicilan dari Bapak Ibu yang hadir di chat, nanti akan saya bacakan belakangan setelah selesai. Ya, Oke, baik, terima kasih. Ya, sekarang saya bahas sedikit tentang perkembangan terbaru. Ini beyond classical physics gitu ya. Nah, 1 abad kira-kira setelah penemuan pertama Hall itu ditemukan versi kuantumnya gitu ya. Hall effect ini tahun 1879, kemudian ditemukan
versi kuantumnya itu tahun 1980 gitu ya. Kira-kira 1 abad setelahnya. Kemudian baru-baru ini juga ditemukan versi quantum Hall, tapi versi spinnya gitu ya. Namanya quantum spin Hall ini tahun 2007. Kemudian tadi quantum anomalous Hall effect itu untuk material-material yang sifatnya magnetik gitu. Kalau Bapak Ibu melihat tadi di slide awal itu kan Hall sendiri dia mencoba mengukur efek Hall di bahan-bahan magnetik gitu ya. Nah, sekarang penelitian ini dilanjutkan kembali itu, tapi di versi kuantumnya gitu ya. Quantum anomalous Hall tahun 2013. Nah, yang menarik ini adalah kenapa kira-kira butuh kira-kira 1 abad itu untuk menemukan versi quantum Hall-nya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya gambarkan dulu kenapa orang-orang tertarik ke situ ya, karena kalau kita lihat secara mikroskopiknya itu elektronik sekarang itu nggak efisien gitu. Kalau lihat si elektron itu banyak bertumbukan gitu, sehingga kinerjanya nggak terlalu efisien. Nah, diharapkan dengan pengembangan versi kuantum ini kita bisa beralih ke elektronik yang dengan paradigma yang baru, yang kita gambarkan seperti jalan tol gitu, bebas hambatan gitu ya. Tapi ini masih sangat masih berkembang. Nah, salah satu aplikasi lain dari Hall effect ini, kalau Bapak Ibu mengikuti ini tahun 2019, itu efek Hall ini resmi dijadikan sebagai sistem SI atau sistem internasional gitu, menggantikan kilogram gitu. Nah, karena dia akurat sekali gitu si efek quantum Hall effect ini. Nah, kalau kita lihat secara klasik, tadi kan Bapak Ibu lihat kalau Hall resistance itu kan linear terus ya terhadap medan magnet. Kemudian longitudinal resistance itu dia proporsional sebagai B square gitu. Jadi seperti ini yang kurva warna biru. Nah, tahun 80-an itu dia ditemukan fenomena baru ternyata. Nah, yang garis putus-putus ini dia klasik. Nah, yang dot warna biru itu dia longitudinal klasik, tapi untuk longitudinal resistance gitu. Yang menarik di sini dia ada semacam ada plateau gitu ya di sininya, dan itu sangat akurat sekali nilainya, itu tidak bergantung pada geometri sama material yang diujikan gitu ya. Kenapa butuh 100 tahun kira-kira? Karena ada beberapa teknologi yang belum berkembang ya, maksudnya butuh waktu pengembangan yang cukup lama. Pertama adalah kualitas semikonduktor nanostruktur itu mulai digarap tahun 70-an. Kemudian ini karena fenomena ini harus dilihat di suhu yang sangat rendah, sehingga membutuhkan cryogenik dan liquid helium ya ini. Kemudian yang terakhir adalah superkonduktor magnet gitu, karena magnet yang dibutuhkan untuk melihat fenomena quantum Hall ini itu sangat besar sekali. Kalau efek classical Hall effect itu kan dia medan magnetnya kecil di sini sebenarnya di 0,1 Tesla. Nah, quantum Hall ini dia harus medan magnetnya harus besar sekali. Nah, untuk mencapai medan magnet yang besar ini dibutuhkan biasanya superkonduktor magnet gitu ya. Nah, kira-kira ini take home message-nya yang tidak saya akan buat summary-nya. Sebenarnya Edwin Hall sendiri saat itu yang concern dia adalah melakukan argumentasi dari Maxwell. Tapi ya mungkin yang dia tidak sadari adalah bahwa penemuan tersebut itu mempunyai aplikasi yang sangat luas sekali gitu, konsekuensinya sangat besar sekali, impact-nya sangat besar sekali, mulai dari industri juga memakai semikonduktor ya terutama, hingga personal electronics gitu, mulai dari ponsel
pintar dan lain-lain. Nah, diharapkan Hall effect versi kuantum ini juga mempunyai impact yang sama di masa depan gitu. Tapi memang masih banyak hal yang harus dilakukan penelitiannya. Salah satunya adalah yang saya garis bawahi ini gitu ya. Microscopic picture-nya masih belum utuh sampai sekarang. Nah, ini riset yang saya lakukan di Tohoku itu mengenai Hall effect, quantum Hall effect di suhu rendah. Ini salah satu kulkas istilahnya atau refrigerator yang saya pakai untuk mendinginkan sampel hingga milikelvin gitu ya. Ada beberapa versi dan menggunakan peralatan elektronik yang bisa mendeteksi sinyal-sinyal yang sangat lemah sekali. Karena memang sinyal kuantum ini memang sangat rendah ya, sehingga memerlukan instrumentasi juga yang bisa mendeteksi sinyal yang sangat lemah. Nah, ini diantaranya salah satunya adalah yang saya punya ketertarikan di dalamnya adalah salah satunya recreating Ampere experiment itu yang di slide awal itu kan kalau ada dua kawat itu yang kita sandingkan terus kita alirin arus, dia bisa saling tolak menolak atau tarik menarik gitu. Nah, kalau yang saya versi kita itu adalah mirip, tapi si lempeng konduktornya itu dia sangat dekat sekali, sekitar 2 nanometeran gitu ya. Kalau ampere kan dia makroskopik ya. Kalau ini si lempengnya ini yang warna merah ini ya, dia dipisahkan oleh insulator sekitar 2 nanometer gitu. Nah, ini salah satu fenomena yang unik yang kita dapatkan. Ini color map dari longitudinal resistance ya, sebagai fungsi dari bias gate. Nah, di kondisi tertentu kita bisa bermain-main dengan elektron spin-nya gitu ya. Tergantung parameter yang kita pakai, spin-nya ini dia bisa berubah dari ferromagnet misalkan di sini hingga ke spin singlet gitu ya. Konfigurasinya seperti ini. Nah, orang-orang teori memprediksi bahwa di antara dua spin konfigurasi elektron spin ini ada satu hal yang unik namanya cantid antiferromagnetic. Jadi dia cantid karena dia sedikit melenceng si orientasi spinnya ini. Dan ini cukup menarik karena dia tiba-tiba energi gap-nya itu hilang gitu. Kalau di quantum Hall itu kan biasanya ada energi gap. Nah, kalau di cantid antiferromagnetic ini dia energi mode-nya itu dia tiba-tiba hilang. Mungkin bisa dilihat di beberapa publikasi di sini ya. Saya dengan beberapa kolega. Kemudian yang kedua itu, yang terakhir itu ya ini transport dan quantum Hall edge channel gitu di konstruksi namanya point contact gitu ya, seperti ini. Nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut kalau ada yang mau bertanya. Sekian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Hamzah atas penjelasannya yang sangat gamblang, menarik. Dan saya coba sedikit merangkum ya. Efek Hall ini efek yang sangat sederhana, sebetulnya kan hanya memanfaatkan medan listrik, kemudian memanfaatkan medan magnet dan aliran arus, kemudian kita bisa mengukur mobilitas serta kerapatan pembawa muatan ya Pak Hamzah. Betul. Iya. Jadi itu awalnya tidak diduga mungkin oleh Edwin Hall sendiri karena dia belum tahu adanya elektron bahkan saat itu. Iya, elektron betul. belum ditemukan ya. Belum. J.J. Thomson itu kalau nggak salah 1900-an ya. 1887. 1887 10 ya. tahunan ya setelah efek Hall. Iya, dan 97 revolusi yang 18 tahun dibawa ya. revolusi yang dibawa efek Hall ini cukup besar
setelah 100 tahun kemudian bermanfaat untuk di industri semikonduktor, bisa mengukur tadi mobilitas, kemudian polaritas juga ya, pembawa muatannya positif atau Iya, negatif. betul, betul, Dan betul. kemudian saat ini di era modern kita mulai mengenal versi kuantumnya ya dari Iya, efek Hall ini, dan juga ada anomali Hall effect, anomalous quantum Hall effect dari peralatan betul. yang sebetulnya sederhana awalnya. Iya, iya. Baik, Iya, Bapak dan sebenarnya Ibu, ya. gimana? Ya sebenarnya pengukurannya sendiri tidak berubah dari zaman Edwin Hall sampai sekarang gitu. Hanya saja mungkin sinyal yang dideteksinya jauh lebih lebih kecil lagi Presisi gitu. ya. Ya, lebih presisi ya, betul. Baik, Bapak dan Ibu, kami membuka pertanyaan. Sesi tanya jawab ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Silakan yang mau bertanya bisa langsung lewat chat ya. Pertanyaan pertama dari Pak Galih dari Universitas McGill. Jauh sekali nih. Dari Jauh sekali. Kanada ya, McGill. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh pembawa muatan mayoritas terhadap arah dari medan Hall? Yang saya pahami, yang dipahami Ya. oleh Pak Galih, arah elektron berlawanan dengan arah Hall. Saya masih bingung memahami konvensi arah medan Hall di dalam eksperimen Hall. Arah medan Hall ya. Jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh majority carrier terhadap arah medan Hall. Iya, mungkin dari saat itu memang Hall sendiri justru ya dia sendiri sebenarnya nggak tahu yang kalau kalau Bapak Ibu baca apa namanya kok ini nggak bisa ya. Ya, kalau baca di publikasi pertama itu dia bilang yang menarik itu adalah press electricity. Press electricity. Jadi dia belum punya ide apa namanya apa sih yang dia belum punya ide jenis-jenis pembawa muatan gitu ya. Yang disebutkan itu press electricity. Nah, menurut saya penjelasan itu didapat dari sini, justru dari teori modern, itu bahwa di bahan ini kita bisa merekonstruksi ulang, maksudnya transport itu dari pita energinya gitu ya. Kalau misalkan metal itu biasanya kan pita kondusinya setengah terpenuhi ya. Jadi ya pembawa muatan, jadi si vektor kecepatannya ini dia tergantung pada gradien dari pita energinya gitu. Dia bisa positif atau negatif. Nah, yang menarik itu salah satunya adalah ini. Biarpun di metal itu dia bisa positif atau negatif juga, gitu ya. Nggak semuanya negatif. Salah satunya adalah timbal dan zinc. Zinc itu dia positif karena ternyata ada interaksi yang menyebabkan si curvature di pita energinya jadi berubah. Tadinya positif jadi negatif. Jadi sehingga si polaritas Hall konstansinya ini berubah dari negatif ke positif gitu. Kira-kira itu menjawab pertanyaan. Oh ya, mungkin ini terkait dengan konvensi arah medan Hall-nya dalam eksperimen Hall. Karena kalau merujuk pada arah datangnya Hall dengan aturan tangan kanan, arah medan Hall-nya itu kebalikan kalau dimulai dengan datangnya elektron. Betul tidak, Pak? Ya, Jadi kan arah elektron sama ya, Hall berlawanan tuh. iya. Kalau arah arus sama arah datang elektron ya. Elektron kan kalau dari sini dari atas ke bawah gitu kan ya.
Ini iya. katakanlah minus Q di sini ya, dengan vektor kecepatan Vux. Nah, kalau ya gaya Lorentz-nya pasti ke arah kiri, ke arah kanan, sorry. Ke arah kanan. Jadi si elektron akan terdefleksi ke sisi lempeng sebelah kanan gitu ya. Nah, karena di sini banyak misalnya elektron banyak numpuk di sini, otomatis yang sebelah sini pasti bakal kekurangan elektron gitu. Jadi ada beda 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 tegangan kalau kita pasang elektrod Tapi gitu. kalau ke kurvanya itu gimana? Tetap yang gradien positif tadi P, yang Iya, gradiennya negatif itu elektron. iya. P-type Tapi sama N-type-nya mau konvensi apapun apakah sama seperti kalau itu? uh, Pengiringannya tadi konvensi loh yang kurva untuk kurva ini ya, menentukan positif negatifnya pembawa muatan. iya kalau ini kan dia sebentar, kalau ini kan positif ya. Ya ini tergantung konvensinya juga sebenarnya. Oke. Iya, maksudnya Jadi yang konvensi dipakai yang mana apapun, biasanya? konvensi apapun pasti kalau P sama N berbeda polaritas gitu aja sih sebenarnya. Baik, baik. Ya yang penting itu ya prinsip Iya, dasarnya. Oke. dasarnya Sepertinya sih di sudah ya di. terjawab. Hmm. Baik, pertanyaan kedua dari Bapak Zainuddin Yusuf di Akademia Sinika. Pertanyaannya, apa kriteria material yang mobilitas muatan pembawanya bisa ditentukan dengan efek Hall? Bagaimana dengan material organik semikonduktor? Jadi kriteria Organik. materialnya Ya. yang ditanyakan, apa yang bisa kita ukur dan efek Hall, material seperti apa? Dan apakah material organik bisa? Sebenarnya organik atau apapun asal dia metalik aja. Kalau dia insulator dia nggak bisa kalau nggak salah. Oh, jadi maksudnya yang penting ada pembuah muatan di Yang situ penting yang ada pembawaan mengalir. muatan yang mengalir ya, betul. Apapun itu materialnya bisa Apapun itu diukur. materialnya, betul. Paling tinggal ini ya trik-trik eksperimennya gitu terkait tadi misalkan ketebalan sampel, Iya, kemudian faktor suhu tadi ya ngaruh juga kan. suhu, iya. Kemudian juga ada beberapa geometri ya. Kalau kalau yang saya sebutkan ini kan dia ini namanya Holbar ya, Holbar geometri. Ada juga yang geometrinya namanya Van der Pau. Kalau Van der Pau itu dia lebih simpel lagi dari Holbar sebenarnya. Jadi kita tinggal pasang elektroda di pojokan ini 4. Kemudian nanti kita ukur, kita alirin arus dari sisi manapun. Nanti kita deteksi beda tegangannya di sisi sebelahnya, misalkan begitu. Baik. Itu lebih simpel sih biasanya. Ya, jadi pada intinya material apapun bisa diukur ya, asalkan tadi ada pembawa muatan. Ada pembawaan muatan, betul ya. Baik, pertanyaan ketiga dari Ibu Atika dari UIN Alauddin Makassar. Pertanyaannya, apakah prinsip Hall juga berlaku pada sensor bel berbicara dan ketika melakukan pengisian charging HP? Sensor bel berbicara Charging seperti apa ya? HP ya. Iya, Ini memang ada dua yang ditanyakan. ya. Jadi apakah berlaku pada sensor bel berbicara? Saya nggak tahu nih maksudnya sensor bel Ya, saya bicara itu nggak tahu. seperti apa. Tapi yang pertanyaan kedua adalah ketika melakukan pengisian HP, ketika charging, apakah ada efek Hall juga di situ? Tapi memang Ini itu juga ya. induktif ya. Kalau nggak salah ya charging itu ya induktif ya sifatnya ya. Dia ada coil kalau nggak salah 2. Tapi kalau apakah ada efek Hall di situ, saya kurang tahu. Mungkin nggak kayaknya. Kalau untuk chargingnya sendiri sepertinya sih tidak ya. Charging kita tidak Chargingnya sendiri nggak, menggunakan ya. efek Hall. Ya, dia coil biasa ya kalau nggak salah. Yang 2 coil didekatkan. Itu kan apa kapasitor kan. Kita Induktif. mengisi induktif. Iya, magnetic induction biasanya. Dan si efisiensinya itu bergantung pada jarak. Dia eksponensial ya kalau nggak salah. Semakin jaraknya semakin jauh, dia efisiensinya drop sangat curam. Tapi kalau ada Hall effect di situ, saya kira enggak ya.
Kalau sensor bell mungkin pernah dengar. Sensor bell saya nggak Nah, tahu mungkin ini sensor nanti bell yang seperti apa diperjelas ya. lagi ya Ibu Atika, sensor bell maksudnya apa? Nah, supaya kita kebayang yang dimaksud sensor seperti apa. Baik, Iya. mungkin sudah terjawab sebagian ya untuk Bu Atika. Saya lanjutkan dulu. Pertanyaan dari Bu Vini dari UGM. Secara umum, bagaimana preparasi atau persiapan dari sampel material semikonduktor sehingga dapat dianalisis efek Hall dari material tersebut? Apakah Iya. cacat pada material juga berpengaruh pada efek Hall? Iya. Oke. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa mengalirkan arus dan mendeteksi tegangan ya. Nah, parameter yang paling penting itu adalah kontak antara elektroda dengan semikonduktor yang akan kita uji. Ini agak tricky untuk beberapa semikonduktor, terutama yang baru-baru. Kalau gallium arsenide biasanya kita pakai komposit nikel, germanium, sama emas. Terus kita annealing di suhu tertentu, di suhu tinggi sekitar 400 derajat, dalam kondisi ada hidrogen yang mengalir ya selama 1 menit. Nah, itu bisa membuat kontak antara semikonduktor dengan elektroda itu jadi baik, sehingga sifatnya jadi ohmic kontak lagi, bukan Schottky. Nah, ini parameter yang penting kalau kita nggak bisa ngalirin arus atau ke semikonduktor karena ada Schottky barrier antara elektroda dengan semikonduktor, kita nggak akan bisa mendeteksi efek Hall. Apalagi ya? Misalnya sampel-sampel yang Pak Hamzah punya selama ini ada perlakuan khusus? Iya, kalau untuk gallium arsenide ya itu tadi resepnya. Biasanya kita pakai litografi ya. Tergantung geometrinya. Kalau mau pakai hole bar, geometri hole bar, berarti ada beberapa step yang harus kita lakukan sebelum melakukan pengukuran. Pertama, mendefinisikan hole bar-nya sendiri. Biasanya pakai litografi ya, pakai fotolitografi dan sebagainya. Karena ukurannya biasanya nggak terlalu gede juga sih, sekitar micrometer square, beberapa ratus mikro ya. Kemudian setelah itu bikin kontak pattern. Kalau ada hole bar itu kan ada 6 sisi. Jadi bikin kontak, terus kita ukur apakah apakah kontaknya itu bagus atau enggak. Uji IV meter biasanya. Kalau ohmic itu berarti kan dia linear ya, si hubungan antara arus dengan tegangan. Nah, kalau itunya bagus, kira-kira kalau kontak resistansinya itu, kalau gallium arsenide yang bagus itu sekitar puluhan ohm si kontak resistansinya itu. Baru setelah itu tercapai, baru kita bisa lakukan uji Hall. Beda material, beda metal elektrodenya ya. Kalau indium antimona itu biasanya pakai indium, si metal elektrodanya itu. Dia cukup. Grafen itu lebih tricky lagi. CNT ya, dia jauh lebih tricky. Pertanyaan seputar defect bagaimana? Apakah defect, untuk material sama, misalkan kita punya gallium arsenide yang bagus kristalnya dan gallium arsenide yang ada kecacatan. Nah, itu apa yang berubah di pengukuran besaran nanti, apa ya? Nanti ini mu-nya, mobilitasnya. Ya, mobilitasnya. Biasanya kalau impurity-nya besar, mobilitasnya itu sangat kecil sekali. Kalau ini high electron mobility HEM ya, high electron mobility itu bisa ratusan mobilitasnya. Tapi kalau yang low mobility itu yang defeknya banyak itu biasanya paling satuan atau puluhan paling tidak. Iya. Ya. Gitu aja sih, ratusan itu dia katakanlah kalau ini 100 m
meter square per volt second itu kira-kira berapa ya? Kira-kira ratusan, kayaknya sih ratusan mikrometer ya. Jadi si elektron dia bisa melaju hingga 100 mikrometer katakanlah tanpa mengalami tumbukan hebat. Kalau satu ya berarti ya mungkin 1 mikro atau mungkin kurang dari itu ya kayaknya. Iya. Ya itu sih. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oh ya, sebelum dilanjutkan, kami mempersilakan juga pada pendengar dari Facebook, jika ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom komentar di Facebook Live-nya. Saat ini ada 15 orang yang online melalui Facebook Live, sementara di Zoom ada 40 orang. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan kelima dari Pak Bambang Hermanto. Ya. Oh ini mungkin tadi sudah terjawab ya, tapi tak apa, kita ulang. Bagaimana kriteria sampel yang baik untuk dapat diuji sifat efek Hall-nya, baik mobilitas elektron maupun rapat muatannya, di mana hal ini disesuaikan dengan alat ukurnya. Iya. Iya. Kriteria sampel. Kriteria sampelnya yang kalau untuk efek Hall-nya. Ya itu yang paling penting dari pengalaman saya itu kontak resistance antara elektroda dengan sampel itu harus baik. Oh iya, jadi pada dasarnya kan kita mau mengukur karakteristik material ya. Jadi material mau jelek mau enggak terserah yang material kan sebetulnya. Iya betul. Tapi untuk kualitas di sini lebih ke kualitas pengukuran efek Hall sebetulnya kan. Iya betul. Kalau kualitasnya ini elektrodanya. Kadang-kadang kan kalau elektrodanya jelek, kita ngasih arus dari luar, arusnya pasti nggak akan masuk ke dalam gitu, nggak akan masuk ke dalam sampelnya. Jadi karena ada Schottky barrier itu. Baik. Ya. Jadi kalau alat ukur efek Hall-nya ini sempurna, anggaplah ideal sekali gitu, dia bisa mendeteksi material yang tadi mobilitas rendah, mobilitas tinggi, atau apapun betul. Ya. Iya. Nah, jadi justru material itu kualitasnya bisa dikarakterisasi dengan efek Hall ini. Betul. Pertanyaannya mungkin terbalik ya, jadi bukan kriteria sampel yang baik, tapi justru bagaimana pengukuran yang baik. Pengukuran yang baik ya. Terus juga ada yang yang photo Hall current itu ya, itu juga menarik. Oh iya, penemuan terbaru ya dari penemuan IBM. Terbaru dari IBM Pak Oki Gunawan. Pak Oki ya. Ya itu dia. Iya. Kalau itu non equilibrium ya. Dia bukan equilibrium. Kalau yang kita bahas sekarang itu adalah fenomena steady state atau equilibrium. Kalau yang Pak Oki itu dia non equilibrium. Jadi si pembawa muatannya dieksitasi pakai pakai cahaya ya. Kemudian dideteksi decay-nya justru. Decay-nya, yang dari decay-nya itu nanti bukan mayoritasnya kalau nggak salah yang dideteksi, tapi minoritas pembawa muatan. Baik. Itu juga salah satu saya mungkin ada tambahan pertanyaan terkait ini. Jadi mobilitas yang baik itu yang kayak gimana, Hamzah? Apa ada standarnya untuk industri? Misalkan industri transistor atau industri perangkat elektronik yang lain, ada kriteria beda-beda ya? Iya, biasanya sih saya lupa ya, silikon itu kan kebanyakan di suhu ruang ya. Ya. Suhu ruang itu kalau nggak salah silikon berapa ya? 10-an kalau nggak salah ya. Standarnya segitu sih, puluhan. Tapi satuannya apa itu? Dalam sentimeter atau meter? Bisa sentimeter, bisa maksudnya yang sentimeter kuadratnya itu kan mobilitasnya itu ya? Iya itu, iya. Bisa meter square per volt second atau sentimeter square per volt second. Kalau sentimeter nanti ini jadi berubah jadi jutaan biasanya. Jadi 300 di meter square ini jadi 3 juta di sentimeter square. Oh, jadi standarnya silikon ya? Kalau mau membandingkan dengan sesuatu yang bagus, silikon, yang dianggap bagus itu. Iya. Tapi ini di suhu rendah sih saya ukur ya. Kalau di suhu ruang ini pasti drop turun ke puluhan sih. Karena scattering juga kan dipengaruhi oleh ini suhu ya, thermal jiggling. Iya.
Iya. Yang Baik, paling bagus pertanyaan itu grafen ya sekarang itu. paling bagus grafen. Di suhu ruang ya. Suhu ruang dia mengalahkan karena kenapa? Karena ada faktor ini M. Dia mobilitas itu berbanding lurus dengan massa efektif dari pembawa muatan. Karena kalau saya grafen itu dia light ya, ringan ya. Mungkin Pak Ridwan lebih tahu dari saya. Iya, massless maksudnya Iya, di sekitar titik tertentu. iya, iya. Kalau gallium arsenide dengan silikon, silikon itu massa efektifnya lebih besar silikon dibanding gallium arsenide, sehingga secara intrinsik dia mobilitas gallium arsenide itu lebih tinggi dibanding silikon. Karena efektif massnya ini dari yang lebih rendah. Oke. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Erik dari ITB. Ini terkait materi yang terakhir sepintas tadi ya, quantum Hall effect. Pertanyaannya, bagaimana quantum Hall effect dapat muncul dan material seperti apa yang dapat memunculkan sifat tersebut? Oh ya, ya itu ya pertanyaan penting ya. Ya, pertama efek Hall sendiri itu dia ditemukan di material 2 dimensi. Pertama, untuk hal ini ya pokoknya materialnya harus flat. Oh, yang quantum Hall effect ya? Maksudnya Quantum yang dua Hall effect itu dimensi flat, tadi. ya di dimensi. Di awal-awal tentu saja dia sebenarnya kuasi 2D material karena masih ada ketebalan sekitar beberapa puluh nanometer ya kalau saya. Awalnya di silikon, kemudian beralih ke gallium arsenide, kemudian apalagi ya? Ya itu aja sih, harus materinya harus 2 dimensi. Nanti kan setelah, jadi kalau elektron yang bergerak di bidang di 2 dimensi ini, kalau kita kasih medan magnet gitu normal terhadap pergerakan elektron, nanti ada namanya formasi Landau level yang seperti ini, gitu ya. Nah, Landau level ini nanti yang membuat formasi efek Hall muncul di pengukuran. Kemudian impurity ya. Jadi kalau hanya mengandalkan Landau level aja, dia sebenarnya kita nggak akan bisa melihat efek Hall. Pasti jumping gitu. Setelah melewati titik tertentu dia langsung jump. Nah, si impurity ini dia membuat si masing-masing energi Landau level ini membuat level broadening gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat plato dari quantum Hall. Pertanyaan yang ini mungkin agak basic ya dari saya. Apakah ada kaitan antara pengurungan kuantum dengan kuantisasi resistansi tadi? Kan ini tadi dibilang syarat minimalnya 2 dimensi itu materialnya. Berarti kan ada confinement ya, pengurungan kuantum maksudnya, quantum effect. Apakah ada kaitannya? Iya, ada kaitannya. Nanti kan 2 dimensi itu dia parabolik ya, confinement ya. Pokoknya intinya kenapa kita butuh confinement? Pertama karena kita harus membuat si elektron itu berada di energi paling bawah. Kalau ada quantum well begitu kayak square, itu kan ada energy level ya. Ada subband, terbagi subband. Nah, kita harus membuat si elektron ini dia hanya menduduki energi level subband paling pertama. Itu syarat utamanya sih. Setelah itu baru setelah kasih medan magnet, si subband ini
dia nanti terpecah menjadi beberapa landau level, discrete landau level. Ya, baik. Pas sepertinya ya, ini sudah 5 menit lagi menuju pukul 12. Kami persilakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada karena bertepatan juga ini dengan masuknya waktu zuhur, akhir kolokium fisika daring hari ini. Dan ya, saya terima kasih sekali kepada Pak Hamzah telah berkenan untuk membagikan pengetahuannya juga hasil riset terkini seputar efek Hall dari sisi klasik maupun juga dari sisi kuantum. Dan semoga materi yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, terutama yang penelitiannya bersesuaian ya dengan transport properties. Dan kalaupun tidak bersesuaian, buat mahasiswa misalnya bisa menambah motivasi untuk melakukan riset di bidang ini atau menambah pengetahuan sehari-hari ya. Karena ternyata efek Hall ini tanpa kita sadari, mungkin ya tidak kita sadari, tapi sebetulnya ada gitu di sekitar kita dan itu sudah digunakan dalam teknologi sehari-hari. Dan tadi ada pelajaran penting juga terkait bagaimana rentang waktu yang dibutuhkan dari penemuan efek Hall pertama kali sampai ke aplikasi luasnya hampir 100 tahun. Yeah. Itu menandakan bahwa riset di bidang fundamental itu tidak bisa serta-merta langsung dapat teknologinya. Kadang kita perlu puluhan bahkan ratusan tahun untuk mengaplikasikan itu. Yeah. Dan itu terus bersambung ya, ilmu pengetahuan berkembang. Yeah. Dan menandakan juga betapa pentingnya ya investasi juga di riset yang basic itu supaya kita bisa melangkah maju ke teknologi yang lebih baik. Itu mungkin ya kira-kira untuk penutupnya ya. Ada tambahan dari Pak Hamzah? Udah cukup aja, ini udah Cukup mau dulu ya. masukin. Sip, sip. Ya, kami infokan juga kolokium fisika ini insya Allah berlangsung rutin setiap Selasa ya jam 10.30 sampai 12 dengan pemateri yang berbeda-beda, dan nanti Bapak Ibu bisa mendaftar kembali ya jika ingin mengikuti melalui Zoom, atau bisa juga melihat dari Facebook Live di laman Pusat Penelitian Fisika LIPI. Siapa pemateri untuk pekan depan nantikan saja ya di laman Pusat Penelitian Fisika LIPI. Dan oh ya, satu lagi, materinya ini apa boleh kita share kepada yang hadir di Zoom? Paham? Oh boleh ya, nanti boleh saya. Ya, oke. Nanti kita minta PDF-nya, kemudian akan kami share melalui email yang di Zoom. Jadi itu setidaknya fasilitas tambahan ya bagi yang telah mendaftar. Walaupun kita tidak memberikan sertifikat, tapi kita akan memberikan file PDF melalui email para pendaftar. Nah, ini yang tidak didapatkan oleh yang sekedar menonton di FB. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berminat untuk mengikuti kolokium fisika berikutnya, silakan mendaftar kembali dan tunggu linknya ya nanti di FB Fisika LIPI. Baik, saya tutup dengan demikian. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah menyaksikan sampai akhir. Alhamdulillah bertahan ada 36 orang sampai sekarang, dan tadi rekornya ada 40. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali di kolokium fisika daring berikutnya. Terima kasih juga Pak Hamzah atas keluangan waktu dan atas ilmu pengetahuan yang dibagikan pada kita. Ya, terima kasih juga buat Pak Ridwan sudah memberikan saya sama-sama kesempatan. Baik, demikian ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.